Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, eh, ada sebuah idiom di ilmu ekonomi yang terkenal di barat, yaitu there is no such thing as a freelance. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Teman-teman mau tahu maksudnya? Saya di sini bukan bicara tentang politik, tapi tentang diri kita sendiri. Bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya makan siang gratis. Semua itu ada balasannya. Misal program pemerintah, kenapa kok pemerintah ini mengeluarkan fatwa, kalau sekarang fatwa, mengeluarkan fatwa makan siang gratis? Itu karena agar masyarakat ini tidak mengalami stunting, agar anak-anak itu punya tubuh yang sehat dan bergizi, yang punya makanan yang bergizi. Karena itu, karena mereka mendapatkan makanan yang bergizi, maka mereka dapat belajar dengan dan giat. Karena itu, kita di sini juga mendapatkan makan siang gratis juga. Karena itu teman-teman, karena kita mendapatkan makan siang gratis juga, maka konsekuensinya kita harus belajar dengan giat, kita harus menjadi sehat, kita harus disiplin. Sehingga kalau kita belajar karena kita dapat makan siang gratis, maka kita dapat menyerap pelajaran dari guru. Karena itu penting teman-teman. Ini saya gambar dulu ya. Ada misalnya apa ya? Ini apa ini? Ini gambar apa ini? Ini gambar. Benar, ini gambar mangkok. Nah, mangkok. Nah. Ini sebagai gambaran bahwa sebenarnya tidak ada makan siang gratis, karena sesuatu itu ada konsekuensinya. Misal kita ingat dalam surah Al-Takasur disebutkan bahwa 102 tummalatus alunna yauma idzin anin naim, bahwa di hari kemudian kita akan ditanya, kita akan dipertanggungjawabkan kenikmatan yang kita terima. Kita di sini belajar, kita di sini mendapatkan makan siang gratis. Misalnya kita punya tanggung jawab untuk jamaah subuh, misalnya ngaji pagi, kemudian piket. Ketika kita dibangunkan, maka kita harus persiapan kemudian menuju ke masjid, bukan malah pindah tidur di bawah meja perpus. Apalagi setelah dibangunkan lagi, malah pindah ke belakang kamar mandi. Nah, itu namanya tidak bertanggung jawab. Ini kata kuncinya teman-teman, bahwa kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Kita sebagai pelajar di sini juga harus memikul tanggung jawab ini. Sebagai manusia juga sama. Karena itu meskipun begitu, tanggung jawab dalam menjalankan tanggung jawab ini ada juga konsekuensinya. Misal ada sebuah quotes dari Paman Ben ketika menasehati Peter Parker. Pernah nonton Spider-Man enggak? Spider-Man. Saya gambar dulu ya. Gimana gambarnya ini? Aduh, saya bingung. Ini ada gambar, bukan, Ustaz. Maaf, Ustaz. Ini gambar gedung. Spider-Man-nya di sini. Paman Ben berkata kepada Spider-Man, pada Peter Parker ketika itu menasihati, with the great power comes great responsibility. Dengan power yang besar, dengan kekuatan yang besar, maka besar juga tanggung jawabnya. Kita sebagai hamilul Quran, ada Qurannya, gambar Quran di mana? Itulah pokoknya. Kita di sini sebagai santri Bait Al-Quran, maka kita harus menjalankan kewajiban yang kita terima. Misal kita penjaga Quran juga, kita harus punya kewajiban yang berhubungan dengan Al-Quran. Meskipun begitu teman-teman, bahwa semua yang kita lakukan ini pasti ada konsekuensinya dan tidak murah. Semua ini ada harga yang harus kita bayar. Misal kita bangun pagi, maka kita harus meninggalkan tidur pagi. Padahal tidur pagi itu nikmat yang paling berharga. Kita tiap pagi jogging, misal olahraga, maka kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Dan kita akan mengorbankan yang namanya misal scroll HP, main-main Twitter, main-main yang lain. Karena itu ada namanya harga yang harus kita bayar. Karena itu teman-teman, orang-orang yang dihargai, orang-orang besar itu, mereka telah mengorbankan waktu mereka, telah mengorbankan
apa yang mereka miliki, entah itu jiwa, entah itu waktu, entah itu harta, untuk memperoleh kemuliaan. Karena tidak ada kemuliaan yang bisa diperoleh dengan kemalasan. Karena itu Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat berapa? 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah, ishtara artinya apa tadi? Ishtara artinya menjual, membeli. Apa memperjualbelikan? Siapa itu tadi? Nah. Sesungguhnya Allah menjual ya. Membeli atau menjual tadi? Saya lupa malah. Membeli jiwa mereka dan harta mereka dengan apa? Dengan surga. Gambar surga gimana? Ini aja, mangkok ini ya, mangkok. Kita akan memperoleh surga dengan apa? Dengan pengorbanan dari jiwa dan harta kita. Karena itu teman-teman, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Semua yang kita lakukan pasti ada harganya. Entah itu apa yang keringat kita, entah itu pengorbanan kita, pasti ada harganya. Dan semoga kita semua teman-teman memperoleh surga yang dimiliki oleh Allah. Ya, kita punya, saya lupa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.